terkait dengan transparansi perjanjian jual beli listrik, di mana pada saat kami melakukan kajian, kami mencoba mencari tahu dokumen-dokumen perjanjian yang seharusnya dipublikasi oleh pihak PLN. Dokumen yang kami Iya, cek itu ada 540 lebih, hanya satu dokumen yang bisa diakses, dan kalau saya tidak salah itu pun karena ketidaksengajaan mengupload. 14 tahun kita punya undang-undang keterbukaan informasi publik, tapi memang implementasinya masih jauh dari harapan. Persoalan utamanya adalah negara gagal memahami informasi sebagai hak asasi warga. Saya baca di draft yang ada ini, terutama di pasal 2 ayat 4 terkait soal definisi informasi publik. Di situ masih masih rancu kalau kulihat. Definisinya menjadi sangat objektif kemudian. Karena di situ ada bahasa konsekuensi dipertimbangkan kepentingan yang untuk yang lebih besar dan lain. Padahal kan prinsipnya kalau kita lihat tujuan dari draft ini juga di pasal 3 itu pertama untuk menjamin hak warga negara untuk menentukan pembangunan kebijakan publik dan proses pengambilan kebijakan publik. Nah, karena kan Indonesia kan salah satu negara yang sudah meratifikasi konvensi internasional tentang HAM dan hak sipil itu. Di situ disebutkan ada namanya FPIC, Free Prior Informed Consent. Nah, informasi itu juga bagian daripada FPIC. Nah, ini saya pikir perlu diperdalam nih substansi dari rancangan undang-undang ini, draft RUU soal keterbukaan informasi publik ini. Tafsirannya ini hanya untuk, kalau baca cepat dia, hanya untuk menguntungkan, menjaga kepentingan sektor-sektor bisnis, industri. Jadi seolah-olah aja dibuat ini undang-undang informasi publik ini, tapi banyak hal yang dikecualikan. Apa perlu kan didefinisikan ulang yang mana dikecualikan? Misalnya yang dikecualikan adalah informasi terkait soal keamanan negara, data-data intelijen yang banyak dikantongi Pak Jokowi itu katanya tuh untuk mengikat leher partai, atau data-data yang terkait soal kekuatan militer negara. Nah, kalau data-data soal itu kan, tapi kan di pasal 3 ayat 4 itu kan definisinya sangat mudah sekali untuk kemudian dijadikan sebagai alasan untuk tidak memberikan informasi yang terkait soal uh, kepentingan publik secara lebih umum. Karena banyak dari proyek-proyek itu kemudian yang dikecualikan informasinya selama ini oleh pemerintah itu kan menyangkut hajat hidup orang banyak. Misalnya proyek eh, pembangunan apa tuh dam dan lain-lain, proyek HG, proyek itu selalu diberikan label strategis nasional, padahal itu bukan BUMN yang mengerjakan, itu swasta tuh, murni swasta. Kemudian dengan gampang saja disebut, dikasih label strategis nasional. Nah, di mana upaya untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, untuk ikut berpartisipasi dalam proses-proses itu, kemudian jika itu kemudian dianggap sebagai informasi yang dikecualikan. oke, makasih, Bro. Pertanyaan menarik dari Pak Syam soal em, ini pemerintah kecenderungannya apakah gagal paham atau menutupi. Menurut kami di ICW dari apa banyaknya pengalaman permohonan informasi yang berujung ke sengketa dan meskipun menang kami seringkali tidak mendapatkan informasi yang apa seharusnya kami terima. Menurut kami satu persoalannya itu adalah mindset ya, dan mindset ini mungkin agak berbeda dengan gagal paham. Jadi mindsetnya keterbukaan informasi versi badan publik dengan kita sebagai publik itu berbeda. Dan em, dari diskusi-diskusi terakhir bersama dengan Komisi Informasi di daerah ataupun ya khususnya yang di daerah ya, belum ada sih sebetulnya pengalaman yang di pusat. Eh, itu kami justru justru menangkap kemudian eh, tuntutan publik terhadap keterbukaan informasi yang itu difasilitasi dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu dianggap sebagai satu beban baru baik itu bagi badan publik maupun bagi Komisi Informasi itu sendiri. Makanya kemudian di beberapa komisi informasi atau kita bisa kasih contoh misalnya di Jakarta muncul
kemudian wacana untuk membatasi akses terhadap informasi itu bukan lagi berdasarkan hak, tetapi berdasarkan apakah pemohon informasi itu punya kepentingan atau tidak punya kepentingan langsung terhadap informasi yang sedang mereka akses. Sebagai contoh, misalnya beberapa latar belakang yang mereka jelaskan gitu ya, kenapa sampai pada wacana tersebut. Mereka mencontohkan di daerah itu, dan ternyata tidak hanya terjadi di Jakarta, ada em, organisasi-organisasi atau publik begitu ya yang kemudian melakukan permohonan informasi dalam jumlah sangat besar, yang kemudian itu dianggap merepotkan si badan publik, katakanlah misalnya sekolah gitu ya, ataupun komisi informasi itu sendiri, karena mereka akhirnya menerima banyak permohonan sengketa informasi dari satu organisasi yang sama gitu ya, dan itu mereka anggap sebagai uh, beban gitu. Padahal kalau selama ini advokasi dan dorongan kita kepada publik agar publik ini memanfaatkan undang-undang keterbukaan informasi, justru ayo kita sebanyak-banyaknya kita kita tuntut badan publik untuk terbuka dengan asumsi atau harapan bahwa ketika semakin banyak publik yang meminta, tahun ini minta, tahun depannya minta lagi, nanti minta lagi gitu ya, itu akan membuat badan publik kemudian mau tidak mau, karena mereka tidak lelah juga gitu ya bersengketa, akhirnya mereka eh, secara otomatis ya mereka buka informasinya tanpa publik meminta. Nah, ternyata em, harapan itu disambut dengan berbeda gitu oleh mereka. Justru justru kemudian dianggap, wah ini ternyata undang-undang KIP kebablasan juga nih. Jadi banyak badan publik banyak publik yang melakukan permohonan informasi dan sengketa. Jadi saya rasa pertama soal tidak hanya gagal paham ya, tapi mindset yang keliru untuk memahami apa itu informasi publik dan hak publik atas informasi. Kemudian yang kedua, saya rasa juga ada faktor untuk menutupi informasi ya. Dan ini terlihat jelas dari sengketa-sengketa informasi di mana mereka ini bukannya tidak paham, misalnya PPID begitu ya, bukannya mereka tidak paham bahwa informasi yang kita minta itu adalah informasi publik, tapi ada keraguan untuk memberikan informasi tersebut karena nanti misalnya dilakukan kajian, investigasi begitu ya, atau dicari-cari ini kesalahannya di mana, dan kemudian berujung pada laporan ke penegak hukum. Makanya kemudian mereka seringkali uh, membutuhkan ACC dari pimpinannya. Tapi bukan pimpinan itu maksudnya bukan atasan PPID ya, tapi misal di daerah PPID pembantu itu ya membutuhkan ACC-nya dari kepala dinas. Walaupun sudah dicoba fasilitasi oleh PPID utama, sudah diminta langsung sama misalnya atasan PPID-nya atau Sekda gitu ya, tapi sepanjang kepala dinasnya melarang untuk memberikan, tidak tidak meng-ACC, ya mereka tidak akan memberikan gitu. Apalagi PPID utama itu kan melekat ke jabatan siapa, kepala dinas Kominfo ya, yang kalau kita lihat eselon ring dalam struktur birokrasi, ya mereka satu eselon, satu level eselon dengan misalnya kepala dinas pendidikan, kepala dinas kesehatan dan sebagainya begitu. Di mana ini menciptakan satu hambatan baru gitu di struktur birokrasi. Makanya kemarin ICW sempat terpikir gitu ya, walaupun ini mungkin tidak pas di undang-undang, tapi di Permendagri atau diatur di mana gitu ya, seharusnya jabatan PPID di pemerintah daerah itu tidak melekatnya, bukan di dinas, eh, bukan di kepala dinas komunikasi dan informasi, tetapi paling tidak di Sekda lah, karena Sekda itu kan satu eselon di atas kepala dinas dinas yang lain gitu ya. Karena kalau enggak, ya itu tadi faktor menutup-nutupi informasi publik, walaupun mereka sudah sangat paham regulasinya, bahkan Komisi Informasi sudah mengeluarkan putusan yang berpihak kepada kita sebagai pemohon, ya 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 susah juga gitu. Walaupun ya saya yakin juga, walaupun misalnya nanti Sekda gitu ya yang jadi PPID dan atasannya adalah misalnya pimpinan daerah langsung, entah itu gubernur, bupati ataupun wali kota, ya bisa jadi juga tetap ada masalah gitu ya. Jadi memang challenge kita itu bukan hanya soal
membuat regulasi yang baik atau menghadirkan gitu ya, pengelola informasi itu paham atas atas regulasi yang ada, tapi juga tadi persoalan mungkin korupsi, kecurangan dan lain-lain, dan itu membuat mereka kemudian enggan untuk membuka informasi kepada publik. Terus yang kedua, eh, saya setuju tadi soal gagasan menjadikan agar Komisi Informasi Daerah itu vertikal dengan yang ada di pusat gitu ya, karena memang selama ini banyak sekali hambatan-hambatan yang menunjukkan betapa lemah dan sangat terbatasnya gitu posisi Komisi Informasi yang ada di daerah, baik itu terkait dengan apa, anggaran gitu ya, yang kalau cerita dari Komisi Informasi di NTT itu anggaran mereka eh, berapa ya, 500 juta atau berapa gitu, jadi sangat-sangat minim gitu, sehingga mereka bilang ya jangankan untuk sosialisasi ke kabupaten kota yang ada, mereka harus nyebrang pulau dan sebagainya gitu ya di NTT, untuk mereka mengelola satu website Misalnya Pak Nordik. sederhana itu mereka juga juga kesulitan gitu. Nah, saya sih setuju ya, walaupun kita mungkin perlu mengidentifikasi juga kira-kira apa persoalan yang muncul misalnya ketika Komisi Informasi Pusat dan Komisi Informasi Daerah ini menjadi organisasi atau lembaga yang vertikal gitu. Dan itu mungkin akan menjawab ini ya, ketidakseragaman Komisi Informasi dalam memberikan pelayanan penyelesaian sengketa informasi karena cukup berbeda-beda. Eh, saya pernah pernah sampaikan juga ya di diskusi, Persingkat ya. ada komisi informasi di daerah yang menambahkan persyaratan tambahan gitu ketika publik mengajukan permohonan informasi. Yang lain tuh tidak seperti itu, bahkan di level nasional. Dan ketika kita sampaikan ke nasional, kenapa Komisi Informasi di daerah, misal Sumatera Utara ya saat itu menambahkan ketentuan ada dokumen lembar negara, ya Komisi Informasi di pusat mereka nggak bisa apa-apa karena mereka tidak punya kewenangan gitu. Jadi menurut mereka ya ini lebih pas diadukannya ke Ombudsman bukan ke Komisi Informasi Pusat karena mereka tidak tidak punya kewenangan untuk apa ya, meluruskan gitu ya apa yang dilakukan oleh Komisi Informasi di daerah. Mungkin dua dua hal itu dulu ya Pak Pak Syam. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Almas. Ini luar biasa ya, banyak sekali masukannya ya. Sama Mas Abdi tadi cuma dua. Ya, oke. Ada catatannya dalam draft itu dari teman-teman di soal sanksi itu. Oke. Itu penting tuh. Ya, makasih, makasih, makasih. Oke. Makasih Mas Abdi. Saya cek suara saya terdengar, saya Gurnadi. Oke, ini kalau saya ini aja sih ya, mau menambahkan saja. Cuman yang saya rasa gini, kan sering kali ya, teman-teman juga tidak hanya Fitra juga diundang dalam kegiatan worknya Komisi Informasi ya, di mana di situ ada perankingan ya, badan-badan publik yang bagus dan tidak bagus. Dan kalau saya lihat itu penilaiannya itu rata-rata bagus gitu ya. Padahal praktiknya itu saya merasa beberapa kementerian ataupun beberapa daerah yang pernah kami akses itu biasa saja gitu ya, tidak bagus-bagus banget. Jangan-jangan itu juga yang membuat mereka itu juga pede gitu ya. Ah, gue dibilang jelek sama masyarakat sipil ini gitu. Yang penting penilaian dia di mata kinerjanya KI-nya gitu, ataupun ya tadi ya perankingan-perankingan itu baik-baik saja gitu. Nah, mungkin yang saya rasa adalah apakah kita perlu membuat semacam barometer gitu atau ukuran keterbukaan informasi versi masyarakat sipil gitu ya. Saya tidak tahu apakah nanti teknisnya bisa dimotori oleh FOI ini. Misalnya kita bisa memberikan pengaduan, contohnya FOI ini kan sebagai sekretariat, mungkin juga bisa juga setiap organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia memberikan aduan ke Mandat badan ini publik mandat. mana, ya melaporkan gitu ya, melaporkan mana-mana saja gitu. Kayak tadi Fitra bilang BUMD itu tidak terbuka, mengatasnamakan namanya itu bukan, tidak ada PPID gitu dan sebagainya. Itu BUMD mana gitu, di daerah mana, tahun berapa? Harusnya kita punya database itu gitu ya. Jadi di seluruh Indonesia kita punya database itu dan itu dikumpuli oleh mungkin ya sekretariat FONI gitu. Jadi punya ukurannya gitu. Wilayah-wilayah mana atau daerah-daerah mana saja, kementerian-kementerian mana saja yang memang punya tabiat tidak terbuka gitu ya. Karena bisa jadi kan soal masalah teknis, dia itu minimnya sumber daya manusianya, minimnya anggaran itu fakta memang. Seringkali memang selain tadi ya yang tadi Mbak Almas bilang soal ada konteks politik dan juga relasi hierarki di kementeri di PPID-nya, tapi fakta mengatakan bahwasanya sumber daya manusianya tidak paham
undang-undang KIP dan juga anggarannya rendah itu betul gitu. Tapi kan itu tidak bisa jadikan tameng untuk pembenaran ya. Ya mungkin awalannya bisa kita buat sebuah barometer keterbukaan informasi versi masyarakat sipil yang itu mungkin bisa berangkat dari penilaian atau pengaduan-pengaduan yang diberikan atau dilaporkan CSO ke sekretaris FONI gitu ya. Misalnya kayak Fitra ya, bikin akses data waktu itu Arum gitu, IBP, ngambil data di beberapa daerah. Itu karena kami base-nya riset, kadang untuk menyengketakan tuh males gitu Mas. Karena kami pada saat itu ya belum ada orang hukum yang fokus gitu ya, sehingga adalah kita sebagai catatan di briefnya aja. Tapi sebenarnya kalau itu dikumpulkan ya, dijadikan sebuah cerita gitu, dan itu dilakukan oleh semua CSO, mungkin menarik menurut saya. Dan itu bisa mengatakan bahwasan memang meskipun indikator-indikator internasional bahkan internasional mengatakan keterbukaan kita bagus, tapi faktanya itu evenan gitu ya. Ketika masyarakat sipil bahkan individu yang datang untuk meminta informasi itu seringkali ya tidak tidak benar-benar terwujud gitu ya. Jadi hanya sebagai apa ya di permukaan saja gitu. Jadi penghargaan-penghargaan itu ya sifatnya itu saja sih ya, hanya evenan gitu ya. Tapi tidak tidak benar mengakar itu dilakukan secara apa sepanjang waktu gitu. Mungkin itu saja, Pak. Mungkin ini tidak berkaitan dengan RU-nya ya, tapi itu mungkin kegelisahan saya ya. Mungkin menarik gitu ya, ketika kita bisa bikin indikator keterbukaan informasi versi masyarakat sipil. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Ini memang menarik sama kalau ada pemberian penghargaan WTP, tapi di daerah itu banyak korupsi. Atau ada mendapatkan penghargaan dari kementerian sebagai daerah yang tingkat sukses menurunkan angka kemiskinan, tapi justru di situ ada kelaparan gitu ya. Kayak gitulah. Pak Anwar, dipersingkat ya. Ya, makasih Pak Sam. Saya hanya menambah dari sekian banyak eh, apa teman-teman melihat dari sisi kelembagaan ya. Satu hal yang menurut saya juga penting untuk dilihat adalah apa ya proses seleksi ya, proses seleksi komisioner. Nah, menurut saya ini ya di RUU ini memang perlu perlu diperketat dan kemudian bisa melahirkan orang-orang yang memang punya kapasitas dan kapabilitas gitu ya. Karena kita sudah sangat banyak berkaca sebenarnya dari sekian banyak lembaga yang serupa itu tidak cukup bisa menjamin bahwa ini lembaga ini memiliki kekuatan. Nah, saya pikir tahapan awal untuk kemudian kita bisa memulai apa penguatan kelembagaan dari lembaga ini adalah bagaimana orang-orang yang terpilih itu memang orang-orang yang melalui proses kapasitasnya bisa teruji dan kemudian juga uh, uh, publik bisa menilai dan bisa memberikan masukan gitu ya terhadap kapasitas dan kapabilitas yang bersangkutan. Kedua, saya ingin menanggapi juga dari Pak Mas Arbain tadi soal ukuran kinerja ya. Saya sepakat, setuju sekali kalau kemudian ini menjadi salah satu ukuran kinerja, baik secara kelembagaan maupun secara ukuran fungsional kali ya. Karena menurut ketika kita juga ingin mensanksi, maka kemudian mungkin akan kembalinya kepada apa ya sanksi denda misalnya yang mungkin juga tidak memiliki korelasi dengan pekerjaannya. Kalau kemudian itu dikaitkan dengan kinerja, maka kemudian itu bisa bisa terukur dan bisa berdampak kepada kenaikan kinerja. Di satu sisi kita bisa memberikan sanksi, di satu sisi juga bisa kita memberikan award ke mereka ketika kinerjanya bagus gitu. Nah, ini mungkin uh, dua poin ini bisa bisa menguatkan secara kelembagaan. Itu mungkin Pak Sam. Makasih. Ya, makasih. Saya ulangi ya catatan dari penanggap di via Zoom sana dengan Pak Anwar gitu ya, yang mungkin nanti bisa ditanggapi. Ada catatan yang disebut Mas Ardi ini soal masukan gitu ya, pasal 2 dan pasal 4 mungkin catatan untuk kita semua dari perbaikan drafter gitu ya. Yang soal tafsir disebut dengan sebagai lembaga publik itu yang mana sih? Gitu. Sama kemudian hal-hal yang dikecualikan. Ini perlu penegasan karena jangan sampai lebih banyak dikecualikan daripada yang bisa dibuka gitu loh. Ini hati-hati juga kita ya. Kedua Mbak Almas misalnya, oke sama-sama kita semua ada mendorong memang lembaga menjadi lembaga vertikal gitu ya. Gitu Mas ya dari Andalas juga seperti itu. Eh, karena dia APBN jangan-jangan kalau bisa APB-nya sampai terpulih ke daerah, tidak masalah. Karena informasi itu di ini gitu ya. Kemudian Panwar soal penguatan kelembagaan tadi eh, dari Fitra ini menarik ya. Ini sebenarnya warning bagi kita ya. Ada banyak hampir setiap tahun itu ada event memberi penghargaan dan menerima penghargaan itu habis uang miliaran. Tapi sebenarnya mendapatkan penghargaan itu tipuan saja. Misalnya, ada orang disebut mendapatkan peringkat pendapatannya tertinggi.
Maka kemudian kita semua tepuk tangan diberikan penghargaan jalan-jalan di pendapatan daerah lah gitu ya, teman-teman dari Fitra. Disebut mencapai target misalnya 2 triliun. Padahal dia masuk 3 triliun. 1 triliun diumpet, malah kita kasih lagi penghargaan. Jadi karena ketidakhati-hatian kita gitu ya. Ini saya kira memang catatan kita yang harus lebih tegas untuk mengawasi mendorong di RUU eh, informasi ini. Pak Ilham dulu? Oke, ya. Iya, saya tadi mau coba pick up beberapa ide yang beredar ataupun masukan dari kawan-kawan, terutama yang dari online ya. Tapi saya nggak masuk ke teknisnya, cuma menggunakan inspirasi teknikalnya menjadi satu pandangan politik legislasi kita. Tadi kita bicara tentang banyak kendala yang membuat penyediaan informasi publik itu tidak terrealisasi. Karena antara lain misalnya setup kelembagaannya, kemudian yang kedua logistik ataupun penganggarannya dan seterusnya dan seterusnya. Itu betul harus diatasi. Kemudian juga tadi ada soal misalnya informasi itu diminta berkali-kali oleh seseorang misalnya dan ke semua lembaga. Itu semua menjadi juga masalah yang lain yang membuat image tentang keterbukaan informasi menjadi memburuk dan rezim pun menjadi semakin tertutup. Kan kira-kira begitu. Nah, tapi apa yang kita bisa pelajari dari situ? Dua masalah yang tadi. Yang pertama tadi, Almas saya kira mengangkat sesuatu yang bisa kita jadikan pelajaran. Ternyata menggunakan argumen hak saja itu tidak memadai. Menggunakan argumen kepentingan itu penting. Cuma kalau kalau mungkin perspektif pemerintah itu adalah agar membatasi kerumitan yang mereka hadapi. Kalau kita perlu menjadikannya narasi atau daya tawar untuk membuat hak itu bisa diwujudkan. Kebayang nggak? Jadi pemerintah menggunakan argumen kepentingan, orang ini nggak boleh dikasih informasi karena dia tidak ada urusan dengan informasi yang dia minta. Itu argumen kepentingan. Bergeser dari argumen hak menjadi argumen kepentingan. Nah sekarang kita pakai argumen kepentingan itu bahwa kamu harus menyediakan informasi ini karena kalau tidak tersedia akan mengganggu strategi nasional misalnya atau membuat stunting tidak bisa diatasi atau kamu akan membuat reboisasi menjadi tidak ada artinya. Jadi kita harus geser karena language hak itu adalah language kita, tapi language-nya negara belum tentu. Jadi kita harus bisa memframing hak dalam satu institusi atau satu konsep operasional yang mungkin lebih variatif begitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, saya kira juga penting untuk melihat aspek-aspek yang lain dari legislasi yang mau kita buat. Tadi misalnya soal dananya kurang, kemudian tidak ada kapasitas. Kalau argumen ini kita pakai dan hanya argumen itu saja yang kita pakai, maka solusinya akan perbaikan institusionalisasi. Misalnya kalau kapasitas kurang, bikin training. Kalau anggaran kurang, bikin alokasikan lebih banyak atau setup kelembagaannya diubah begitu ya. Tapi juga harus dipertimbangkan aspek yang lain untuk mendukung itu. Saya setuju dengan masukan kawan-kawan tadi, tapi aspek yang lain adalah membuat cara pandang negara itu berubah. Pada saat negara itu otoritarian misalnya, maka demonstrasi itu pasti dibabat. Tapi pada saat negara itu demokratik, demonstrasi itu menjadi tidak mungkin dianggap kriminal, tidak mungkin dibubarkan, dianggap sebagai sesuatu yang nggak boleh kita. Jadi harus ada sesuatu yang beyond dari hanya perbaikan institusional. Harus juga ada perbaikan-perbaikan yang lain yang membuat rejim itu berhitung atau pemerintah itu berhitung bahwa tidak boleh kita menolak permintaan informasi karena kalau kita menolak permintaan informasi itu akan berdampak buruk bagi kepentingan negara, kepentingan publik, bahkan juga barangkali menjadi buruk bagi image dari keseluruhan bangsa kita. Saya kira itu aspek yang perlu juga kita perkuat. Bagaimana teknisnya itu dilandingkan dalam suatu produk undang-undang, saya nggak tahu. Saya bukan ahlinya, tapi ingat bahwa undang-undang itu bukan cuma soal regulasi ataupun perbaikan teknikal saja. Thank you. Oke, makasih Mas Ilham. Eh, Pak Arbain, ada komentar? 1 menit ya.
Jadi pemerintah ini berhadapan dengan dua jenis pemohon nih. Satu yang predator, satu yang memang untuk kepentingan eh, yang sesungguhnya sebagaimana diinginkan oleh undang-undang itu loh. Yang predator ini yang minta-minta untuk mereka untuk kepentingan mau meras atau untuk kepentingan yang lain itu kan. Nah, karena berhadapan dengan kondisi yang pemohon yang predator seperti ini, maka kemudian mereka ingin mengatur bahwa penting mengidentifikasi tujuan dari pemohon. Itu latar belakangnya tuh. Nah, kita mau atur bahwa eh, mengidentifikasi tujuan itu bisa dilakukan kalau memang pemohon meminta dalam jumlah besar atau tadi berulang-ulang atau yang sifatnya membutuhkan pengolahan atau penelusuran yang rumit dan waktu yang lama misalnya. Nah, kalau yang diminta seperti itu, maka bisa jadi kepentingan itu diperlukan. Tapi kepentingan tidak selamanya patut dipertanyakan kalau pertama informasi yang diminta itu memang sifatnya terbuka gitu loh. Kalau memang sudah terbuka tidak perlu ditanyakan kepentingan. Tapi dia minta dalam jumlah besar, ya salah sendiri kenapa Anda tidak umumkan gitu. Meskipun diminta dalam jumlah besar, berulang-ulang atau membutuhkan penelusuran yang rumit, tapi kalau memang dia terbuka, maka harus dikasih. Kemudian yang kedua, memang tujuan dari pemohon itu jelas gitu. Kemudian soal Monep ini memang manipulasi bukan karena menurut saya karena kesalahan ini standar penilaian materi yang dinilai itu loh. Selama ini misalnya yang dinilai adalah informasi yang tersedia. Badan publik bisa menyajikan yang kami sediakan satu dua tiga, tapi ketika orang minta belum tentu dikasih itu. Itu. Jadi harusnya yang dinilai itu fokus pada kualitas pelayanannya, bukan semata yang disediakan. Jadi misalnya DPR setiap tahun dia mendapatkan predikat informatif, tapi ternyata bisa kita lihat tadi penyediaan risalah, naskah akademik dan sebagainya sangat minim, bahkan di bawah 10%. Kemudian bisakah dia adukan ke ombudsman? Bisa sepanjang ranahnya administratif. Tapi kalau sudah dia masuk ranah penyelesaian sengketa tidak bisa diadukan ke ombudsman. Kemudian mengapa harus vertikal? Satu, untuk kepentingan keseragaman putusan. Kemudian yang kedua, memastikan bahwa lembaga ini diperhatikan secara serius oleh pemerintah. Kira-kira dua pertimbangan itu yang menyebabkan kita perlu Kemudian yang ketiga, standar komisionernya juga harus berkualitas. Kira-kira itu sementara tanggapan saya, Pak. Ya, makasih teman-teman semua. Yang pasti bahwa RUU ini adalah versi pemerintah. Oke? Jadi RUU Keterbukaan Informasi itu dibuat bukan teman-teman ini kan. Ini adalah versi pemerintah. Karena pemerintah selama ini masih banyak gagal paham dan tentu masih banyak ditulis seperti keinginan kita semua tadi yang kita diskusikan, maka menjadi wajib, penting, urgent untuk kita semua mengkritisi undang-undang ini. Kita bersyukur ada teman-teman ini menjadi gawean kita semua untuk mengkonsultasi. Saya kira itu teman-teman semua, kawan asas sekalian, sampai jumpa pada edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.